Assalamualaikum saudara sekalian. Lanjut kita akan belajar fikih. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab qasrus shalah, yaitu mengqasar sholat, menyingkat sholat atau memperpendek sholat. Ya, yajuzu diperbolehkan lil musafir untuk orang yang bepergian ayyak suro untuk memendekkan atau mengqasar as-sholata sholatnya ar-rubaiyata yang 4. Wa yusalli maka sholat az-zuhri sholat zuhur awil asri atau asar awil isya atau isya rokaatain dengan 2 rakaat badalan sebagai ganti min arba'i rakaat dari 4 rakaat sebagaimana biasanya. Jadi sholat zuhur, asar, isya yang biasanya 4 rakaat untuk qasar bagi musafir bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat saja. Syurutuha apa syarat-syaratnya? Wa yushtaratu dan disyaratkan li jawazil qasri untuk diperbolehnya sholat qasar itu khamsatu syurutin, ada 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna masafatus safar, hendaknya jarak bepergiannya sittata asyara farsahon 16 farsah, minimal 16 farsah, atau samania wa samanina wa nisfu kilometron takriban, atau sekitar 88,5 kilometer kurang lebih. Ya, minimal baru bisa mengqasar sholat. Syarat yang kedua, ayakuna safaruhu fi ghairi maksiyah, perjalanannya itu tidak boleh karena untuk maksiat. Dan syarat yang ketiga, ayakuna musafir muaddian li sholatir rubaiyah, jadi musafirnya mengqasarnya ketika dia akan melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Yang keempat yaitu yanwiyal qasru, agar berniat qasarnya ma'at takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian alla ya'tamma bimuqimin, jam'u salat, sekarang jamak salat atau biasa kita sebut dengan salat jamak. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil musafir untuk orang yang bepergian al jauh al mutaqaddim zikruhu, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, ayyajma'a untuk mengumpulkan atau menjamak baina sholatai zuhri wal asar, menjamak antara sholat zuhur dan asar. Wa fi waqti zuhri awil asri, baik itu di waktu zuhurnya ataupun ketika waktu asar. Wa bainal maghrib wal isya, dan juga untuk menjamak maghrib dan isya. Wa fi waqtil maghrib awil isya, baik itu di waktu maghribnya atau ketika sholat isya. Fa'in maka apabila qaddamal asru, sholat asarnya dimajukan ma'az zuhri dan sholat bersama sholat zuhur, awal isya atau isyanya dimajukan ma'al maghrib bersama sholat maghrib, yusamma dzalika maka itu dinamakan jam'ut takdim, jamak takdim. Wa in akhara apabila diakhirkan zuhur ma'al asri bersama sholat asar, atau maghrib awil maghrib ma'al isya dengan sholat isya, sumya dzalika itu dinamakan jamu ta'khir,
jamak takhir. Lanjut surutul jam'it taqdim. Syarat-syarat sholat jamak takdim. Wa yushtaratu dan disyaratkan li sihhati untuk sahnya jam'it takdim, sholat jamak takdim salah satu syurut. Ada 3 syarat. Yang pertama, ayyabda'a untuk memulai bizuhri dengan sholat zuhur, qoblal asri sebelum sholat asar, wabil maghrib dan sholat maghrib dulu, qoblal isya sebelum sholat isya. Yang kedua, jadi maksudnya kalau sholat jamak takdim dikerjakannya itu zuhur dulu baru asar dan atau maghrib dulu baru isya. Yang kedua, ayyan wiyal jam'ah agar kita berniat untuk menjamak awal sholat al-ula di awal sholat yang pertama, atau fi asnaiha atau di tengah-tengah kedua sholat tersebut. Wa qoblal faraghi minha dan sebelum selesai dari sholat itu. Yang ketiga yaitu ayyuwaliya baina sholatil ula wassalih, agar saling berurutan atau menyambung antara sholat pertama dan sholat kedua. Syurutu jam'it takhir, syarat jamak takhir sekarang. Wa yushtaratu dan disyaratkan liman bagi siapa yang yuridu takhiru zuhri ilal asri untuk mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar, awil maghrib ilal isya atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu sholat isya. Syartun wahidun, ada satu syarat yaitu wahwa ayyan wiya untuk berniat al jamak sholat jamak fi waktu di waktu sholatul ula sholat yang pertama. Wala yajibu dan tidak diwajibkan fihi di dalamnya at-tartib untuk tartib wal muwalat dan saling berlanjut. Ya, maksudnya tidak wajib untuk tartib. Mau isya dulu boleh, maghrib dulu boleh, atau mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Sekarang al-jam'u bisababil motor, sholat jamak karena sebab hujan. Wa yajuzu dan dibolehkan lil muqimina untuk para orang yang tinggal mukim, bukan yang musafir, ayyajma'u untuk menjamak baina zuhri wal asri antara sholat zuhur dan asar, awil maghribi wal isya atau sholat maghrib dan isya, fi waktil ula minhuma pada waktu yang pertama dari keduanya. Ya, jamak takdim atau dinamakan jamak takdim, yaitu ketika zuhur asar kita mengerjakannya di sholat zuhur atau maghrib isya mengerjakannya di sholat isya maghrib, maka dinamakan jamu takdim. Bisa bebil motor karena sebab hujan. Bisyartin dengan syarat ayyusolluhuma agar mereka sholat keduanya fi jamaatin dengan berjamaah bil masjid di sebuah masjid au nahmihi atau tempat sholat lainnya seperti musola, surau, langgar dan lain sebagainya. Hikmatu qasri sholati wa jam'iha, hikmah mengqasar sholat dan menjamaknya. Inna dinal islami, sesungguhnya agama Islam, huwa adalah dinul yusri, agama yang mudah, warizki dan yang lembut, wa ayatu zalika dan tandanya adalah annahu bahwa agama Islam abaha lil musafir memperbolehkan untuk orang yang bepergian ayyusalliya untuk solata dengan sholat zatar rokaatil arba, sholat yang mempunyai 4 rakaat, rokaat ini menjadi 2 rakaat,
liyakuna agar dzalika hal tersebut ashal alaih mempermudah baginya. Kama annahu sebagaimana dia abaha lahu memperbolehkannya ayyajma'a untuk menjamak mengumpulkan baina sholataini antara dua sholat fi waktin wahidin di waktu yang satu minhuma di antara salah satunya. Jadi bisa mengqashar dari 4 menjadi 2 dan bisa menjamak ya, zuhur dan asar, bisa sholat di zuhur atau di asarnya, atau maghrib dan isya bisa sholat di maghribnya atau di isyanya. Walam yaktafi dan belum cukup bidzalika dengan hal tersebut, bal bahkan abaha diperbolehkan aidon juga lil mukim untuk orang yang tinggal bukan yang musafir ayyajma untuk menjamak baina sholataini di antara dua sholat fi waktil ula pada waktu yang pertama minhuma dari sholat tersebut. Kapan? Idza kana apabila fi waktil matar ada kejadian hujan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia di luar kemampuannya. Atau firman-Nya juga, firman Allah, "Wa ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Tidaklah kami ciptakan bagimu yang ada di dalam agama itu merupakan suatu yang berat atau susah. Itu saja pembahasan kita tentang sholat jamak dan qashar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.